Shalom. Saya percaya hari ini pasti lebih baik dari kemarin. Untuk saudara yang mengikuti ibadah onsite maupun saudara yang mengikuti ibadah live streaming di rumah-rumah, dan saya percaya berkat yang sama, lawatan yang sama terjadi atas setiap kita, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan hari ini saudaraku, kita masih ada di bulan Mei 2021. Nah, Tuhan sedang menuntun kita, gerejanya, dengan satu tema, yaitu pujian. Katakan bersama dengan saya, pujian. Nah, saudara, apa yang dimaksudkan dengan pujian? Dari kata dasar puji, dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudaraku, di sana dikatakan rasa pengakuan dan penghargaan yang tulus akan kebaikan, ya, dan juga rasa pengakuan dan penghargaan yang tulus akan kelebihan yang lain, saudara, ya, kepandaian yang lain. Dan juga di sana dikatakan pujian, pernyataan yang luar biasa, yang tulus, yang keluar dari hati untuk mempermuliakan kebesaran nama Tuhan. Jadi pujian itu adalah ungkapan rasa hati yang keluar dengan sungguh-sungguh, pengakuan yang sungguh-sungguh untuk kebesaran nama Tuhan. Siapa yang sepanjang hari menikmati kebesarannya? Oh, haleluya. Setiap kita menikmati kebesaran Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam pasal yang terakhir dari kitab Mazmur. Saudara tahu pasal berapa kitab Mazmur yang terakhir? 150, puji Tuhan, ya. 150 ayat 1 sampai dengan ke-6. Iya. Saya sudah siapkan slide-nya, dan pagi hari ini saya menyampaikan satu tema khotbah, biarlah yang bernafas memuji Tuhan, ya. Nah, Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ke-6, ya, saudara bisa melihat di layar, ya. Perikopnya adalah haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentar. Ayat 6 bersama-sama kita membacanya. 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat ini, saudara, ada satu pertanyaan, kenapa kita harus memuji Tuhan? Pemazmur menuliskan kepada saudara dan saya pagi hari ini, yaitu pujian dengan kenyataan yang luar biasa yang keluar dari hati yang sungguh-sungguh, kebesaran akan Tuhan, dari hati yang tulus. Ayat 1 dan ayat 2 di sana menuliskan, saudaraku, kenapa kita memuji Tuhan? Karena Tuhan adalah kudus. Amin. Itulah sebabnya Tuhan bertata di tempat kudusnya. Dan yang berikutnya, saudara, kenapa kita memuji Tuhan? Sebab karena Dia perkasa, dan kemudian karena kebesarannya. Kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, semua karena keperkasaan Tuhan yang melindungi saudara dan saya, memelihara saudara dan saya sampai hari ini, karena keperkasaan Tuhan yang menjaga kita dari serangan-serangan si jahat. Oh, betapa dahsyatnya Tuhan Yesus. Dan saudara, dengan cara apa kita harus memuji Tuhan? Pemazmur mengajar kepada kita, saudara, ya.
Mazmur mengajar kepada kita, sudah dengan cara apa kita memuji Tuhan? Dengan tiupan sangkakala, dengan gambus dan kecapi, dengan rebana dan tari-tarian, dengan permainan kecapi dan seruling, dengan ceracap yang berdenting, ceracap yang berdentang. Ini alat-alat yang harus kita gunakan, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita memuji Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak, saya tidak punya ceracap, Pak, saya tidak punya sangkakala, Pak, saya tidak punya seruling dan sebagainya. Saudara, firman Tuhan katakan, kita bisa menari untuk memuji Tuhan. Amin. Siapa yang bisa menari? Siapa yang bisa menari? Saudara mengerti pertanyaan saya? Saudara yang di rumah, saudara bisa menari? Amin. Saudara bisa menari? Memuji Tuhan kita bisa lakukan dengan cara menari. Tadi kita menari bagi Tuhan, bukan? Amin. Paling tidak singer kita lihat ke kanan, ke kiri, ya. Itu sudah tarian, saudara. Tetapi alat-alat itu adalah benda-benda mati. Yes. Betul? Alat-alat itu benda-benda mati dan dia bisa berbunyi, dia bisa berdentang, dia bisa berdenting karena ada yang memainkan. Itulah sebabnya ayat yang ke-6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saya mau tanya kepada saudara, siapa yang hari ini bernafas? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang hari ini bernafas? Angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau saudara bernafas, saudara hendaklah memuji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, jadi kalau nggak bernafas, itu nggak memuji Tuhan. Yes. Jadi kalau saudara hidup nggak memuji Tuhan, artinya apa, saudara? Tidak bernafas. Kalau tidak bernafas artinya apa? Kalau tidak bernafas artinya apa? Saudara yang ngomong, bukan saya. Saudara yang di rumah, kalau saudara bernafas, hendaklah engkau memuji Tuhan. Amin. Karena dia layak disembah dan dia katakan haleluya, haleluya. Dan perikop dari pasal ini, saudara, di sana dikatakan apa? Haleluya. Kita mau belajar, ya saudara. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Katakan bersama dengan saya. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, ketika saudara berkata haleluya, itu bukan sembarangan. Yes. Ketika saudara meneriakan haleluya, itu bukan sembarangan. Ada sesuatu yang hebat, ada sesuatu yang dahsyat. Haleluya dari bahasa Latinnya atau Yunani adalah haleluya. Ya, itu adalah gabungan dua kata halelu dan iya. Ya. Dalam bahasa Ibrani, akhirat u itu adalah satu perintah. Ya, adalah satu perintah. Halelu. Akhirat u adalah satu perintah untuk setiap umat melakukannya. Dan halel, ya, halel. Di sana dikatakan halel, saudaraku, ini bahasa Ibrani, ya. Haleluya, halel adalah artinya memuji. Ya. Jadi halel itu memuji. Halelu perintah untuk memuji. Dan halel terdiri dari dua huruf, He, ya, dan Lamek. Ya. Dan saya mencatat, saudara, He itu adalah gambaran seorang laki-laki dengan tangan menengadah ke atas, melihat sesuatu ke atas dengan pandangan yang takjub. Itu He. Ya. Dan Lamek itu adalah tongkat gembala yang mengarahkan domba-domba. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, halel itu adalah kita harus memandang ke atas dengan rasa takjub dan hormat kepada Tuhan. Itu halel. Dan Yah itu adalah singkatan dari Yahweh, Jehovah, Tuhan yang Esa, Tuhan yang perkasa,
Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saudara berkata haleluya, itu bukan sembarangan, tetapi adalah suatu perintah untuk memandang kemuliaannya. Dan kita boleh melihat kuasanya dinyatakan atas kita. Oleh sebab itu ketika kita berkata haleluya, haleluya, ada kuasa yang menyertai kita. Ketika kita merasa takut, haleluya, 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 pandang Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang menghormati akan kuasanya. Dan itu adalah satu perintah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oh haleluya. Katakan bersama dengan saya haleluya. Saudara yang di rumah katakan bersama dengan saya lebih kuat lagi haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh haleluya. Nah saudaraku, tema kita adalah tentang pujian. Lalu apa yang kita dapatkan ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan dengan mengucapkan haleluya, haleluya. Saudaraku, yang pertama saya mencatat saudara, ketika kita menaikkan pujian, ya, lalu kita berkata haleluya, ungkapan rasa syukur, ungkapan pengakuan akan kebesaran Tuhan Yesus, maka di sana saudaraku merupakan ekspresi syukur kita kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara, ekspresi syukur kita itu bisa dilihat ketika kita mengucapkan haleluya, haleluya. Saudara, kira-kira kalau saudara mau mengucap syukur, ekspresinya gimana? Apakah saudara akan kata haleluya? Haleluya. Apakah begitu? Itu bukan ucapan syukur, bukan ekspresi syukur. Ekspresi syukur adalah berkata, oh haleluya. Ini keluar dari hati, pengakuan kepada Tuhan. Nah firman Allah berkata, Ibrani 13 ayat 15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu apa saudara? Apa saudara? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ini firman Tuhan katakan, mengucapkan syukur dengan ucapan bibir saudaraku. Mari kita renungkan. Mari kita renungkan baik-baik. Sepanjang kehidupan saudara sampai dengan hari ini, berapapun usia saudara, mana lebih banyak berkat-berkat Tuhan atau penderitaan yang saudara alami? Siapa yang berkata lebih banyak penderitaan? Angkat tangan. Ada? Siapa yang berkata lebih banyak berkat-berkat Tuhan kita nikmati? Jadilah sesuai imanmu, berkat-berkat Tuhan akan terus limpah kepadamu dan kepada kita semua saudaraku. Ada banyak hal yang kita patut bersyukur kepada Tuhan. Amin. Banyak hal dalam kehidupan ini saudaraku. Sekalipun di masa pandemi sampai dengan hari ini saudara yang belum berakhir, tetapi kita wajib untuk bersyukur karena banyak hal. Amin. Kita bisa beribadah pada pagi hari ini, dan saudara yang di rumah-rumah bisa beribadah mengikuti live streaming ini, saudara harus bersyukur. Amin. Dan itu harus keluar dari ucapan bibir. Itu karena ekspresi hati kita, saudara. Minimal saudara-saudara bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Coba tarik nafas dalam-dalam. Haleluya. Melegakan nggak? Melegakan nggak? Siapa yang merasa sesak? Saudara harus tes COVID. Tarikan nafas hidup kita, saudaraku. Itu ucapan syukur kepada Tuhan untuk kebaikannya, untuk keberkasaannya. Oh, haleluya, saudaraku. Kita masih bersyukur, masih boleh dicintai dan mencintai orang-orang yang dekat dengan kita. Ini penting. Kalau saudara masih memiliki rasa cinta kepada sesama, terlebih kepada yang terdekat dan dicintai, wow, itu ucapan syukur kita luar biasa kepada Tuhan.
Bukankah itu sukacita? Bukankah itu damai sejahtera? Oleh sebab itu saudara, bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan saya mau katakan, tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Amin. Sekali lagi, saudara yang di rumah, saya mau katakan kepada saudara yang mengikuti ibadah live streaming ini, tidak ada alasan untuk saudara bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Karena Tuhan baik, sangat baik, luar biasa baik untuk saudara dan saya. Dan Dia terus menyertai saudara dan saya. Oh, haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saudara, ucapkan syukur. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita pun itu adalah anugerah. Dan kita wajib untuk bersyukur. Karena saudara dan saya dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya yang terus dijaga, dilindungi, dan dipelihara. Oh, haleluya. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita naikkan pujian kepada Tuhan adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, pada saat kita naikkan pujian kepada Tuhan, maka saudara, pujian itu adalah tempat Tuhan bertahta di atas pujian kita. Oleh sebab itu saudara, ketika kita sedang memuji menyembah Tuhan, jangan diperlakukan dengan sembarangan. Ya, kepada jemaat-jemaat Tuhan GBI Halte di tempat ini, maupun saudara-saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara live streaming, saya mau berpesan dan saya mau katakan, ketika saudara sedang memuji menyembah Tuhan, jangan main handphone. Amin. 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 Kurang keras. Kurang keras. Saudara, ketika saudara sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tanggalkan handphone saudara, karena di atas pujian Tuhan bertahta. Hormati kehadirannya. Dengan segala hormat kita. Oleh sebab itu saudaraku, ketika kita memuji, menyembah Tuhan, gak bisa sembarangan, gak bisa main-main. Alkitab berkata di dalam Mazmur 22 ayat 4, padahal engkaulah, apa saudara? Yuk kita baca sama-sama. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Padahal engkaulah Tuhan itu yang perkasa, yang gagah perkasa itu yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kalau saudara mencari kata bersemayam, itu adalah tempat kedudukan, tempat tinggal. Oh, raja ini bersemayam di istananya, dikelilingi oleh para menteri-menterinya dan hulu balangnya. Ini Tuhan bertahta di atas pujian, saudara. Dan bukan sembarangan. Ketika Tuhan bertahta di atas pujian, maka ada kewibawaan Allah menyertai kita. Ada kuasa Allah yang menyertai kita. Dan Allah ternyata menikmati puji-pujian. Di atas puji-pujian Allah menikmatinya. Oh haleluya. Kenapa? Karena di atas pujian itulah Tuhan bertahta. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Allah bertahta di atas puji-pujian kita, maka ada kuasanya yang melingkupi kita, ada kuasanya yang menyertai kita. Maka kuasanya itu akan membebaskan kita, akan memulihkan kita, akan menyembuhkan kita, akan mencerahkan kita, saudaraku, bahkan menolong dan memberkati saudara dan saya, termasuk saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Berkat itu menyertai kita. Kalau Tuhan berkenan atas pujian penyembahan kita, saudara, saya mau katakan begini. Saya diberkati dengan khotbah kemarin. Pujian itu, ya, sudah perhatikan, pujian itu tidak akan merubah keadaan. Karena keadaan dunia ini, saudara, bukan semakin baik, tetapi semakin buruk. Tetapi pujian itu, saudara, akan mengubah hati kita.
Sehingga kita dimampukan untuk menghadapi keadaan-keadaan apapun bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan bertata di atas pujian. Hati kita yang dirubahkan, dikuatkan dengan pujian itu. Sehingga kita akan menerjang keadaan apapun juga bersama dengan Tuhan. Dan pasti mujizat terjadi. Alkitab banyak memberikan contoh kepada kita. Paulus dan Silas. Saudara kenal Paulus dan Silas? Saudara kenal? Enggak, saya nggak kenal. Saya tahu dari Alkitab. Saya nggak kenal. Ya. Alkitab menyatakan, saudaraku, Paulus dan Silas ketika memberitakan Injil, ternyata kuasa kegelapan tidak suka. Ya. Keadaan tidak berubah. Dan saya percaya Paulus dan Silas berdoa, terus naikkan doa dan pujian penyembahan kepada Tuhan. Keadaan tidak berubah. Malah dia, saudara, Alkitab berkata dia didera, disesat, dan dimasukkan ke dalam penjara. Dia menyanyikan, naikkan pujian. Mungkin kira-kira, saudara, ketika Paulus dan Silas di dalam penjara dia naikkan pujian begini. Kira-kira, ini menurut perkiraan saya saja. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah, apa saudara? Maha nyanyikan lagu ini berulang-ulang, Allah kuasa. Dan apa yang terjadi? Gempa bumi terjadi, saudara. Digoyang penjara itu. Dan kemudian pintu penjara terbuka dan dia dibebaskan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Allah bertata di atas pujian. Dan pujian itu, saudara, membawa mujizat untuk saudara dan saya. Tidak ada yang mustahil bagi kita. Dan Alkitab juga mencatat, saudaraku, di dalam 1 Samuel 16, ya. 1 Samuel 16 ayat 14 dan 23. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi, menaikkan pujian, dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan saudara yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Ketika kita menaikkan pujian, maka roh jahat itu akan tersingkir dari kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, maka kita akan mendapati kuasa-kuasa kegelapan akan terusir dari hidup kita. Yang pertama adalah apa, saudara? Yang pertama adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita. Lalu yang kedua adalah di mana di dalam pujian itu Tuhan bertahta. Yang ketiga, mengubah keadaan buruk menjadi kemenangan. Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, kalau kita mengikuti kehidupan daripada Raja Daud, maka Raja Daud ini manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Dia menghadapi banyak hal. Dia pernah dan sering, saudaraku, mengalami kesedihan. Dia pernah dan sering mengalami tekanan-tekanan, baik di dalam peperangan, maupun sebagai raja, maupun sebagai seorang ayah. Dia sering dan pernah mengalami tekanan-tekanan seperti itu, saudaraku. Tetapi dia tidak berputus asa. Dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang menyedihkan yang dia hadapi, Raja Daud tetap memuji Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, dia katakan apapun yang terjadi, dia selalu mengucap syukur.
Di dalam kehidupan Raja Daud selalu mengucap syukur dan dia selalu menaikkan pujian. Sikap ini hendaklah kita teladani Bapak. Apapun yang sedang kita hadapi, mengucaplah syukur kepada Tuhan, naikkan pujian. Ubahlah keadaan yang buruk. Ketika kita ada di dalam kesulitan, tekanan, kesedihan, rubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik, karena Tuhan bertahta di dalamnya. Amin. Kita mampu untuk merubahkannya, keadaan yang buruk menjadi baik? Kita tidak mampu, tetapi Tuhan mampu ketika Dia bertahta di atas pujian. Amin. Katakan, bangkitlah, bangunlah hai jiwaku. Saudara, kalau orang jiwanya tertekan, saudara, kan kelihatan dari penampilan, bukan? Kelihatan dari penampilan, banyak tekanan. Saudara, saya mau tanya pada saudara, siapa yang nggak pernah hidup dalam tekanan? Angkat tangan. Siapa yang pernah hidup dalam tekanan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oh, ternyata di sini semua orang-orang tertekan ya. Haleluya. Tapi firman katakan, bangunlah hai jiwaku, pujilah Tuhan. Maka keadaan yang buruk akan dirubahkan menjadi keadaan yang baik karena Tuhan bertahta di atas pujian. Haleluya. Nah saudaraku, dan yang keempat, mari perhatikan. Yang keempat apa saudara? Gaya hidup. Yang keempat apa saudara? Yang keempat, ketika kita memuji Tuhan, itu kita sedang latihan. Kenapa? Karena itu adalah gaya hidup kita nanti kalau di surga. Saudara yakin masuk surga? Amin. Amin. Saudara yang di rumah yakin masuk surga? Amin. Saudara akan masuk surga ketika saudara mengucap syukur, menaikkan pujian kepada Tuhan, dan melakukan kehendak firman-Nya. Maka dipastikan saudara pasti masuk surga. Saudara mau masuk surga level berapa? Loh, kalau pedes itu kan ada levelnya toh? Level 1, 2 sampai level 15. Ya. Mau level berapa? Kita mau masuk di tempat yang lebih dekat dengan tahta. Amin. Kuasanya. Itu tempat kita latihan Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan di surga nanti kalau di bumi ini kita tidak pernah latihan. Memuji Tuhan dengan sembarangan, memuji Tuhan dengan seenaknya, dengan lemas-lemas saudara. Maka di surga saudara pun kalau masuk, maka saudara akan memuji Tuhan dengan lemas. Oh haleluya. Haleluya. Tuhan ditantanya, kamu yang di belakang yang lemes itu, jangan ada di sini Tuhan. Tempatnya di mana? Tuhan tempatnya, pokoknya jangan di sini, cari tempat yang lain. Sudah ngerti maksud saya? Di sana itu hanya 2 tempat, saudara. Maka ketika kita tidak antusias untuk memuji Tuhan, maka Tuhan yang di atas tatanya yang kudus itu akan berkata, engkau yang malas untuk memuji aku, engkau keluar. Di mana Tuhan? Tempat yang lain. Terserah kamu di mana, tapi jangan di tempat ini. Yesaya 66 ayat 22-23 berkata, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tempat tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Amin. Perhatikan baik. Maka seluruh umat manusia akan datang. Siapa di sini yang merasa diri manusia? Angkat tangan. Amin. Angkat tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Yang di rumah, siapa yang merasa dirimu manusia? Angkat tangan tinggi-tinggi. Engkau yang akan datang di dalam tahtanya yang kudus, dan engkau akan sujud menyembah di hadapan Tuhan, permuliakan Tuhan bersama-sama dengan 24 tua-tua yang meletakkan mahkotanya di hadapan Tuhan. Artinya ada penghormatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu ketika kita sedang menaikkan pujian penyembahan, jangan berlaku dengan sembarangan. Tapi mari kita sungguh, para musik boleh maju ke depan. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa saudara?
Karena yang pertama apa? Yang pertama tadi apa? Pujian adalah sebagai ucapan syukur. Yang kedua, mana Tuhan berkata. Yang ketiga, merubah keadaan buruk menjadi keadaan yang baik. Yang keempat, gaya hidup kita nanti di surga. Oleh sebab itu mari kita latihan pada hari-hari ini supaya Roh Kudus penuh atas kita. Oh haleluya, supaya kita dilatih di hadapan Tuhan untuk terus memuji, memuliakan Tuhan. Termasuk saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara live streaming, latih saudara untuk memuji Tuhan dengan segenap hati. Mungkin saudara mengikuti ini dari rumah, tapi mari kita ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan rasa hormat kepada Tuhan. Jangan sembarangan ketika kita ibadah sekalipun secara live streaming, tapi tetap menghormati hadirat Tuhan. Lawatannya tetap sama, baik saudara yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Lawatan Tuhan tetap sama. Mujizatnya juga terjadi untuk saudara yang di rumah maupun yang di gereja. Berkat yang sama juga untuk saudara yang di rumah maupun di gereja. Karena Dia Maha Hadir. Dia mengasihi saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Ku beri syukur dalam simfoni hari ini merupakan hari pencurahan Roh Kudus. Itulah sebabnya saudaraku, mari buka hatimu. Minta Roh Kudus tercurah di dalam kehidupan kita. Untuk saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, minta supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kalau saat ini saudara rindu untuk Roh Kudus penuh atas hidup kita, saudara boleh menumpangkan tanganmu di atas kepalamu sendiri.
Buka hatimu dan kita sungguh-sungguh peganglah tanganku Roh Kudus. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh minta Roh Kudus turun atas saudara. Oh haleluya. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Pencurahan Roh Kudus. Oh haleluya. Oh kira apa yang rasakan. Imani indah sama-sama saudaraku, saudara yang di rumah, mari berdoa dengan segenap hatimu. Kira lawatan kara labaya 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 labaya. Lawatan Roh Kudus sedang terjadi hari-hari ini. Terima. Saudara yang membutuhkan mujizat Tuhan, saudara boleh taruh tangan kananmu di dada saudara. Baik saudara yang ada di rumah, saudara boleh letakkan tanganmu di dada saudara. Hari ini Tuhan sedang bekerja atas saudara, lawatan Tuhan sedang terjadi.
Kuasa Roh Kudus yang dicurahkan, dan Roh Kudus membebaskan saudara dan saya, setiap kita di dalam urapan Tuhan. Kuasa Roh Kudus menerima mujizat terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Rasakan tangan Tuhan sedang bekerja. Rasakan lawatan ilahi sedang bekerja ke saudara dan saya hari ini. Tuhan sedang menyatakan kuasanya. Terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk lawatan. Dan kami percaya kami telah menerima kuasa, mujizat terjadi, kelepasan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.